Ya, pertama adil itu fisik, Pak, sifatnya ya. Jadi adil itu tidak terkait dengan hati. Ya. Karena Al-Qur'an sendiri menjelaskan begitu. Ya, jadi kalau kita bicara soal hati, ya. Jadi kita itu bicara soal hati, maka hati itu nggak bisa dibagi, Pak. Jadi misalnya ya contoh, seseorang itu dia cenderung kepada orang tertentu misalnya gitu ya. Itu hati. Maka dalam kasus hati ini kita tidak bisa istilahnya paksa. Jadi misalnya kalau ada orang ya punya istri lebih dari satu gitu. Dia contoh ya misalnya contoh. Ummu Salamah dengan Ibunda Aisyah saja. Ada sahabat itu yang bertanya kepada Ummu Salamah gitu. Bagaimana Nabi itu kalau di rumahmu gitu. Ya biasa saja. Gitu. Kemudian sahabat itu komen, tapi kalau di rumah Ibunda Aisyah Rasulullah itu begini. Oh iya, karena Nabi itu kalau Nabi itu dengan Aisyah itu memang luar biasa gitu. Maksudnya Nabi itu dengan Ibunda Aisyah itu punya hati yang berbeda gitu. Jadi ada cinta yang begitu luar biasa. Nah, artinya Nabi sendiri itu diberikan oleh Allah ya perasaan seperti itu kepada istrinya yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu di dalam pembahasan fikih ketika kita bicara soal adil itu tidak menyentuh aspek perasaan tadi. Tapi adil itu adalah sikap fisik, Pak, yang ditunjukkan. Apa misalnya? Pembagian malam, pembagian misalnya belanja gitu ya, atau nafkah ya. Misalnya contoh. Nabi itu meskipun tadi perasaannya seperti itu, rumahnya masing-masing istrinya itu dikasih masing-masing. Gitu. Ya, jadi misalnya ada 9 ya berarti ada 9 rumah. Itu fisik kan. Bicara materi juga sama. Bicara giliran juga sama. Itu fisik semua. Tapi kalau bicara perasaan berbeda. Nah kalau ditanya adil enggak? Ya itu adil. Secara manusiawi itu adil. Ya kan? Nah itu satu ya. Jadi supaya kita bisa menilai. Jadi begini. Karena Al-Quran itu menyebutkan ya terkait dengan keadilan itu. Kalau kamu tidak bisa adil maka cukup satu. Ya. Maka pengertiannya adil di situ konteksnya dengan fisik tadi, bukan terkait dengan perasaan, gitu ya. Itu yang perlu dicatat, gitu. Karena kalau perasaan nggak bisa, Pak, ya. Kalau perasaan nggak bisa, gitu. Nah oleh karena itu, kalau tadi ya dikaitkan dengan giliran, gitu misalnya, ya itu misalnya ada yang satu tadi ya sudah sepuh, ya, secara fisik. Giliran tadi itu sama. Tapi lalu kemudian ada yang punya hak, lalu menyerahkan haknya kepada istri. Misalnya 3 istri, yang satu udah sepuh misalnya. Ya, apalagi sudah gitu sakit-sakitan misalnya gitu ya. Jadi ya sudahlah daripada memang nggak bisa melayani ya kebutuhan tadi itu ya diserahkan jatahku ya aku berikan kepada si Anu misalnya. Nggak apa-apa, itu hak yang memberi. Dan itu juga bagian dari keadilan. Kenapa? Karena yang memberikan jatah tadi itu adalah yang punya hak. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya adil apa tidak adil? Ya. Nah, begitu Pak ya. Ini. Nah, Rasulullah itu bukan hanya menggilir, bukan hanya 3, 2 Pak. 9 istri dalam hadis Bukhari itu bisa satu malam. 9 istri itu bisa satu malam. Itu Rasulullah. Makanya kemarin ya ketika Al-Fakir membahas ya di masjid yang lain ya, Masjid Al-Hijrah itu kan ada pembahasan, kita membahas tentang perbandingan mazhab di situ ya, terkait dengan riwayat bahwa Nabi itu setelah berhubungan itu ada yang menyebutkan tidak berwudu, ada yang menyebutkan memerintahkan untuk berwudu dan mencuci kemaluannya gitu. Nah pertanyaannya kemudian kalau Nabi sendiri dalam satu malam istilahnya itu gilir 9 istrinya, berarti kan harus mandi
9 kali, ya kan? Harus wudhu 9 kali. Bisa dibayangkan itu, ya kan? Nah, karena itu ada 2 riwayat di situ terkait dengan mandi dan wudhu tadi. Gitu. Itu nanti bisa dilihat videonya.